kecil itu ya, kecil itu. Tapi nanti akan lewat mananya saya juga nggak paham. Namanya juga namanya. Sekali lagi izin melaporkan komandan untuk hari ini dan sore ini bertepatan jam 4 lewat 2 menit. Nggak kelihatan bro. Poek. Ini nge-vape siapa nge-vape? Semangat pagi. Sekarang jam setengah 3 kurang, tanggal 23 Agustus 2021. Kebetulan hari ini saya bawa motor GS 310 cc tahun 2017. Pagi hari ini kondisi lumayan, alhamdulillah. Karena tadi malam tidur sekitar habis makan malam lah, habis maghrib langsung makan malam langsung tidur. Pamit sama anak sama istri supaya jangan diganggu dulu karena perjalanan hari ini lumayan melelahkan karena cukup jauh. Hari ini kita langsung ke namanya itu di Ciletuh, ke Ciletuh ya, ke Ciletuh. Tapi nanti akan lewat mananya saya juga nggak paham. Namanya juga namanya. Gitu bro. Bismillah, doakan, mohon doanya dari para penonton Ferry Maryadi Channel untuk keselamatan dan juga kelancarannya. Oh ya, ini kebetulan alhamdulillah ban saya baru diganti nih, pakai ban Michelin. Enak empuk dan gigit ke aspalnya, mudah-mudahan awet gitu. Oke, sampai ketemu lagi nanti di Tikum, tempat kumpul untuk ketemu Papi Didi dan juga Jody yang ada di sana, Jody Motovlog. Terima kasih, ciao. Tepat pukul 4 subuh ini kita akan jalan langsung ke arah Jasinga. Mantap. Di depan ada Papi, Jody, ada juga Umam sebagai kameramen. Ada sekitar 1, 2, 5 motor yang akan ikut. Mantap, gas terus. Siang seketika.
langsung ambil kanan aja. Cuma langsung kelihatan 2 kilo di depan. Itu termasuk belok. Philip nih Tapi jadi masalah pada saat jalannya turun belok. Kan jadi belak ya. Anjing ini jalannya mana itu? Iya bener. udah nggak apa-apa deh. Yang penting udah masuk kan ini. Kita waktu itu berangkat jam 4 ya dari Cinere. Lanjut lagi. Tadi sempat mampir sebentar, absen dulu biar selamat semuanya perjalanan. Di depan, paling depan ada Papi Didi. Setelah itu ada Jody Vlogger, motor vlogger luar biasa loh, dia bawa motor bongkok loh, 250 cc. Ini motor udah dibawa kemana-mana, katanya terakhir kemarin touring di Labuan Bajo, Flores, pakai motor ginian. Wow, salut bro. Gue kayaknya kemarin pakai GS 300 aja di sana di Labuan Bajo sampai ke Larantuka sampai ke Kupang, kayaknya pinggang gue sakit. Oh iya. Permasalahannya di umur. Iya. Apaan di sini? Oh, kanan kiri terlihat pohon pisang yang ya gitu deh, nggak usah diomongin. Oke, di depan akan belok kanan. Dari tadi lawan kita selalu Optimus Prime alias truk-truk gede. Dan sekarang masuk lagi ke dalam hutan. Kayaknya ini apa ya, jalanan nggak ada lampu jalan sama sekali. Dan sekarang jam 5:30 pas subuh, 5:30 subuh. Ketolong nih, lumayan nih, enak pakai lampu tembok, jadi mata nggak, coba kalau dimatiin tuh, kalau dimatiin agak gelap, tapi kalau nyalain lagi lumayan terang. Recommended lah kalau yang suka adventure, masuk perjalanan yang nggak ada lampu jalannya, maksudnya yang matanya bolor kayak saya. Hai, masih di Ferry Mariadi Channel. Di depan ada Belo sebagai kameramen, dan juga ada beberapa teman-teman yang baru tadi dikenal juga di Tikum. Tadinya kebetulan saya bawa tas, cuman kebetulan ternyata ada mobil yang ngikutin, jadi lebih baik tasnya ditaruh di mobil aja, karena untuk kelincahan juga manuver takutnya agak berat gitu. Wede, mantap jiwa. Hutan bro. Kalau bawa Harley bubar nih binatang. Kecepatan rata-rata 50-60 kalau di jalanan seperti ini. Tapi kalau udah jalanan lurus ya sampailah 90-100 mah. Karena emang nggak berani ngebut juga, ngeri apes, dan nggak ada yang kita kejar juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Islamic Center. Bagus banget, Masya Allah. Jasinga cuy, sebentar lagi sampai Jasinga cuy. Arah Jasinga Cigelung. Ya udah, isi bensin aja dulu yuk. Isi bensin dulu. Ya, turun 2 bar sih. Hah? Ayo. Oh, ya udah. Pap. Pap. Pesan pizza dari sekarang. Tempat ceki. Anjing. Sampai hafal dia. Wangi duren cuy. Sekarang jam 6:05 subuh. Pagi, Deng. Jam 6:05 pagi. Alright guys,
Masih dari hari pertama Jakarta menuju ke Ciletuh bersama Michelin dan juga Telkomsel. Waduh, wuhui, jalanannya sedap. GPS on terus, pakai Telkomsel. Jadi kita anti nyasar. Waduh, apalagi nih? Ayam ini jembatannya jalannya khusus. Apa ada dirudahin sama orang tuanya ya? Jembatan bagusnya ada dibikin jembatan besi yang banjir Lebak 2000. Iya tahu. Nah ini. Oke. Sebelum di keroncong begini. Wah, hancur banget ya. Ya, ini sebelum di keroncong begini. Jadi kalau ada air naik, ini habis semua. Bangun lagi. Coba, Mang. Kasih lihat kamera, Mang. Yang ada di air kali sekarang sudah bisa melalui jembatan sementara yang ada di air kali yang ada di Kampung Muara. Ya. Sekali lagi izin melaporkan komandan untuk hari ini dan sore ini kecepatan jam 4 lewat 2 menit. Alhamdulillah untuk roda 2 sama roda 4 sudah bisa melalui jembatan yang ada di air kali yang ada di Kampung Muara. Ternyata rugruk kayaknya. Sekali lagi Hancur gitu. Hancur. Tapi tak ada korban. Alhamdulillah. Saya kejadian Kayak nu palit gitu mobil naon. kejadian jam 10 siang. Pas kebetulan habis gitu jam 10 siang. Kalau kejadiannya kira-kira malam mah ya udah ratusan orang yang meninggal. Iya, Mungkin paling. saya juga pulang dari kantor desa ke rumah, anak istri udah nggak ada. Soalnya pas mulai habis itu rumah saya tinggal pondasi. Saya kan lagi piket di desa Daerah mana itu, Bang? Kampung Muara, desa Ciladawe. Jam 5 subuh itu air udah segini di rumah. Oh iya, dan. Pas pulang itu Eta teh hujan teh, sapetingna hujan. hujan di hari Selasa. Oh, teu eureun. Berarti cai teu luhur geus tarik pisan ke handapna. Hari Selasa ini jam 8 pagi. Palit di jembatan oge tuh. Oh, ke bawah tuh. Palit, Jon. Oh. Jam 8 pagi. Jam 10 rumah hilang sama jembatan hilang mau udah nggak bisa videoin karena kita udah pada panik semua. Iya. Jadi ini kejadian tanggal seberapa ya teh? Tanggal 1 bulan 1 2020. Pas awal tahun baru. Pas kejadian itu mulai hujan itu dari jam 4 hari Selasa. Nah, kejadian itu hari Rabu. Emang itu hujan dari hari Selasa itu jam 4 hujan nggak berhenti-berhenti. Sampai bencana itu emang nggak berhenti-berhenti. Pas Air bah ya. airnya naik mulai jam 8 pagi naik sampai segini. Terus habis itu sempet surut kira-kira setengah 9. Nah, dikira saya itu sama warga yang lain tetangga ya, airnya itu udah Selesai. surut. Nggak taunya kok kata saya lagi ngebersihin rumah airnya naik lagi. Udah saya nggak mikirin barang-barang yang ada di rumah, udah mikirin nyelamatin anak keluarga gitu. Pas paling kurang lebih 10 menit itu dari rumah ke atas udah langsung air naik, habis semua. Bang, namanya siapa, Bang? Bang Kopral, panggilan Kopral Limas. Limas di sini. Sedap. Ya. Panggil aku aja deh. Nuhun nyamangnya informasi nanya. Sama-sama. Mau kemana?
Udah. Citorek, Kabupaten Citorek. Guys, tepat jam 7:16 masuk di Kabupaten Citorek. Cuacanya dingin, bro. Biji kisut. Kabut, bro. Citorek ada kabut. Keren. Wewengkon adat kesepuhan Citorek. Tuh, kantor desa kosong. Tuh sawahnya tuh. Kabut semuanya nih. Enak bener sini, dingin ya. Kenapa dikatakan Citorek? Apakah mereka torek-torek alias budek? Ibu, aduh si ibu yang melompat nih. Ini ada matahari tapi ada kabut, gimana ya? Wow, gelap bro. Kabut bro. Apa lu? Nggak kelihatan bro. Poek. Ini nge-vape, siapa nge-vape? Citorek guys. Kabut di mana-mana nggak kelihatan. Jadi berhenti dulu nih. Pak. Citorek mana bener-bener bikin torek ini. Mana dingin lagi. Kisut biji. Wow. Nuhun Pak. Gile. Itu jarak pandang gila, parah banget jarak pandang. Gile. Anjir Basah. Kacamata gue gelap langsung. Set, hancur. Oke, gue pelan dulu. Jordan belakang lu. Cari Jordan. Cari Jordan di belakang dia Jordannya. Gila keren banget. Main kan lu? Langsung. Le nyari jalur ya. Emang bangke, keren banget. Keren banget tadi. Dapat ya Om Di. Ini enggak dapat inian ya. Ini dapat. Itu enggak dapat. Betul. Ya, lo harus ambil dua hal. Awan, tak berawan. Oh, iya. Dan matahari tapi ada kabut. Nah,
Logikanya kalau sudah ada matahari nggak akan ada kabut. Harusnya kita di dalam awan. Di atas air, di atas awan. Nah, itu tak berawan, awannya di sini. Ini namanya apa Pak tadi Pak yang kita lewatin sekitar setengah jam tuh kabut semua? Kasepuhan Citorek. Citorek. Gila ya, bener tuh kata Papi di sana nggak berawan, sana awan semua. Jadi kesimpulannya kita tadi nembus awan. Keren ya? Gile. Udah atas. Selamat datang negeri di atas awan, bener oke. Itu Bab. Ayo Jod. Emang lapar ieu mah. Kan. Edankeun ngeuli sangun hanut keneh emangnya tuh. Wah, lezat Pertahanan lagi. Pertahanan dulu atuhnya mah. Iya mah, masya Allah. Masya Allah. Ya naon ngaranna teh Mang? Acara daerah naon ieu? Ya Gunung Luhur. Gunung Luhur. Desa Citorek Kidul. Citorek. Kunaon disebut Citorek? Emang tarorek di dieu jelema kumaha? Nyaho boa eta. Hah? Nyaho. Heeh. Aya ieu apa? Aya sejarah sih. Tah eta kumaha cik Pak Kumis kumaha tah? Ieu mah kang ieu desa. Sacik. Bang. Cik carioskeun ka dieu sok. Kumaha? Sejarahnya Ya. dulu katanya orang-orang tua dulu waktu mau buat kampung tuh kan masuk hutan jadi cari untuk buat kampung. Dan di sana dia kemalaman di hutan. Cari air nggak ketemu. Tuh. Habis itu paginya Panas. tuh dari pondok mereka tempat nginep itu nggak jauh, kali ada kali nggak jauh dari pondok, cuman kalinya itu nggak kedengeran. Tuh dinamakan kali Citorek. Oh, karena nggak kedengeran jadi Citorek gitu. Cai Torek. Oh gitu. Iya, Citorek. Iya, oh gitu. Sekarang gelar Citorek. Citorek. Itu ada 5 desa. Terus kenapa disebut negeri di atas awan ini? Negeri di atas awan itu ya kan awannya ada di bawah. Ya. Kita foto-fotonya ada di atas. Aduh, foto-foto. Gitu. Iya. Luar biasa. Enakeun. Ya, dinamakan negeri di atas awan. Hoyong teh panas deh, Pak. Ya. Aduh, mantap. Guys, istirahat dulu guys. Di Citorek disuguhin energen. Citorek. Namanya Citorek, hah? Ya itu kayak lo. Kasih bala-bala guys. Tuh. Waduh. Ada yang nyangut pakai jengkol guys. Ngakunya tadi belum sarapan. Nasi goreng ayam apa kabar? Iya. Oke. Siapa nih yang mau bala-bala tadi nih? Ini anu tenis ya panas ya mah. Karena kayak dijahit tinggal itu. Hah? Oh iya. Kita mah kesini nyari gorengan, nggak nyari pemandangan. Oh. Mana ya? Ini mah bala-bala noge asli guys. Asli. Dari kapas. Bala-bala guys. Bala-bala itu bakwan.
521. Gue lupa nyalain ABS tadi pas gue ngecot. Guys, dari sini kita lanjut ke Legon Pari. Perjalanan sekitar 2 jam 3 jam. Pagi ini ada yang makan, guys. Biar nggak lemas, lewatin jalan rusak. Sok lemes alah. Lo guys, Gile. Pakai Superbike. Wow. Gue pakai adventure aja enak, apalagi dia bokok terus. Masih muda. Mumpung masih muda. Biji remak. aduh jangan dong. Pakai laptop ya ini. Mantap nih di sini nih, udara dingin. Pantesan bawa banyak anak bayi di sini ya. Apa hubungannya? Jarang di sini kok. Itu tadi banyak baru dak letik dia handap. Cuma bawa dari kampung. Oh. Itu mendapat buat di kampung bukan? Oh, sebenarnya bukan buat di sini karena hujan, dingin terus, nggak ada sinyal, apalagi tumpakan nya numogan temoga mah puas ya. Apa ini? Ini siapa ini dari tadi? Videoin saya terus siapa ini? CCTV. Ada gendang. Tadi hilang ngantuknya. Telurnya dulu nih. Enggak. Telur geprek. Ah, itu kenikmat-nikmatnya kokoneng. Jalanannya curam guys. Ini dikasih jalan yang bagus. Tadi nanya sama Akamsi, jangan lewat jalanan yang jelek. Katanya jalannya hancur. Segini teh katanya bagus jalanannya. Ya bagus sih. Assalamualaikum. Masa motor adventure dikasihnya aspal terus? Ada lagi. Aduh. Wuhu. Waduh, licin bro. Bebatuan, tanah licin bro. Kalau lagi gini, tipsnya yang penting kaki harus ngejepit tangki bro. Jepit tangki, gigi satu, jangan ada halangan di depan. Jaga jarak sama depan, jangan terlalu nempel. Jangan sampai di depan berhenti kita sodok. Gitu katanya bro. Hati-hati juga nih, jaga jarak nih kalau jalanan gini licin. Untung pakai bannya enak, Michelin. Jadi licin juga masih tetap gigit. Kalau ada air gini boleh nih dicuci lumpurnya. Tapi jangan langsung digas. Kasihan yang belakang. Oh, harus berdiri dan harus kempit langsung. Konsentrasi bro. Yang penting jaga jarak. Yang repot kalau di sana ada lawan. Pas banget ini. Enak nih pakai ban Michelin. Sorry Jod, gue duluan Jod. Sorry.
berkendara gini kalau pakai masker ngap juga bro. Ya mau gimana? Tetap di gigi satu aja bro. Jaga keseimbangan, tangki dikempit, gas terus apapun yang terjadi, gas terus. Motor adventure dibikin, didesain untuk disiksa. Itu katanya bro. Jangan pernah berhenti di turunan, apalagi di tanjakan. Berbahaya untuk yang lain. Buat lu selamat, buat teman-teman yang lain di belakang kasihan. Dilewatin Akam sih bro. Bu. Jalan bebatuan, kita lihat nanti hasilnya apakah akan merusak ban atau tidak. Ini teh jalan begini nih. Ya, istirahat sebentar. Jalanan jelek lagi di depan. Kalau jalanan turunan kayak gini kita masih bisa pilih-pilih jalan. Kalau menurut gua ya, tuh masih bisa pilih yang jalanan yang agak bagus. Cuman kalau udah tanjakan, nggak ada ampun dah. Gua bedel tugas gigi satu. Tapi kalau turunan atau rata gini jalak ya, bisa gua pilih lah jalanan tuh. Ya elah Jody Superbike jongkok-jongkok berdiri-berdiri juga. Kayak mau boker itu mah. Kecepatannya tadi ya. Sesumbar. Tanyanya keras banget. Ya elah kagak ada satu detik ya. Dengan belokan doang. Iya. Sesumbar gua. Tuh, ya bener. Apanya? Emang paling enak kalau jalan jelek begini guys, paling enak di depan nggak ada motor, nggak ada hambatan, nggak ada mobil gitu. Jadi kita mau ngegas aja terus. Kadang kan ada beberapa orang yang kurang begitu paham medan, begitu turunan apa tanjakan, dia berhenti, entah mau ngambil apa, entah nungguin siapa. Itu yang bahaya guys. Jadi jangan pernah berhenti di tanjakan apa di turunan. Kalau ada teman yang jatuh, selamatkan dulu motor kita. Jangan sampai kita berhenti di sampingnya, justru membahayakan motor kita yang di belakang. Apalagi kita lagi konvoy. Bahaya guys. Nih, kalau turunan gini udah tinggal ngikutin jalan aja. Pastikan ban kamu ban yang bagus, jangan yang ban halus.
Alhamdulillah. Udah. Masih ada ternyata. Nah. Kalau kalian pernah ngelihat motor adventure gini di jalanan jelek mereka berdiri, bukan gaya-gayaan guys. Itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Nah, kalau duduk keseimbangannya itu ada di setir, di stang. Kalau berdiri keseimbangannya ada di paha. Jadi ketika kita berdiri, paha kita wajib untuk ngejepit tangki. Gitu guys. Karena yang lain masih di belakang. Kita berhenti dulu guys. Rupanya mereka lanjut guys. Wow, mantap banget ini menunya nih. Kalau menurut gua, menu yang paling menantang adalah menu di gurun pasir kayak di Bromo. Kita nggak tahu itu pasirnya itu gembur atau padat. Jadi harus lebih hati-hati. Kalau tadi juga pada saat lumpur, hati-hati juga guys. Takutnya licin. Tapi selicin-licinnya, tapi kita bisa ketahuan itu lumpur atau bukan. Capek guys. Ngoceh terus. Assalamualaikum. Beres-beres ah. Ya. Jalan-jalan ya biasa. Ya biasa nong itu. Desa Warung Banten. Sangat ya Cibatu kayak desa Warung Banten kali desa Ciambali. Oh. Itu non, tani itu. Jauh. Oh jauh. Tapi pandemi ada perubahan tuh sih. Kalau di sini makanya nggak ada sih. Masa sama aja ya gitu. Di sini namanya tiap hari ke sawah ke hutan ya. Iya. Di pedalaman gini tuh lihat. Wah, gua ketemu dua orang nih. Petani, ini petani pisang. Iya, pisang. Wah. Ya. Pak, di sini sinyal HP yang ada sinyalnya apa, Pak? Sinyal Telkomsel, Pak. Telkomsel? Iya. Luar biasa. Yang lain mati aja. Yang lain matinya. Waduh. Tetap semangat ya meskipun pandemi ya. Iya. Mantap. Tos dulu. Makasih, Bang. Ya, terima kasih nih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Pak, ini daerah apa namanya, Pak? Warung Banten.
Kita sampai di Kang, itu daerah nama naon Kang namanya Kang? Warung Banten. Warung Banten. Ya. Sampai guys di Warung Banten. Wih. Lezat, lezat, lezat. Adem dulu guys. Perjalanan tadi dari Jakarta itu sekitar pukul 3, jam 3, dan sekarang gue lagi butuh minuman yang bisa bikin gue lebih semangat lagi. Gue lagi butuh minuman yang bisa ngebikin mata lebih jos lagi, lebih melek lagi. Mana minuman gue? Gak ada. Agak ada. Nah, ini dia nih. Mantap. Kopi Ko Lucky Day. Kopi susu khas Thailand, enak dan nendang. Push, belum dong. Minum dulu guys, Kopi Ko Lucky Day. Kopi susunya kerasa banget guys. Nih, jadi aja mau beli. Tapi mau beli. Mantap guys. Kopi susu Lucky Day. Nendang, nendang, nendang. Siap touring lagi. Masih sekitar 2 jam lagi ya, Pak? Sejam lagi ya? Sejam. Mantap, mantap, mantap. Oke guys, setelah istirahat sebentar, ini dari Indomaret di ini apa namanya, Warung Banten. Warung Banten. Sekarang kita mau jalan lagi menuju ke apa namanya, 1 jam lah pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang masih dalam perjalanan. Gue mau berbagi tips. Bukan karena gue jagoan, cuman paling tidak gue pernah coaching juga sama senior-senior. Jadi pada saat kita riding seperti ini, jalanan kanan kiri turunan gitu, kita jangan sampai terbuai dengan jalanan yang enak nih. Nih kayak gini, ini kan enak banget nih jalanan nih, aspal jalanan. Tetap ada di jalur kita guys, di jalur kiri, apalagi jalanan atau garis tidak terputus ini, marka tidak terputus, jangan kita lindes. Kalau nggak kepepet-pepet amat, perhatikan lawan dari sana, jangan sampai kita beradu banteng. Dan pada saat kita juga lagi touring, hindari satu jalur. Artinya ini kan di depan ada 2 motor nih. Jadi kita bikin zigzag guys. Jangan satu arah, nah, jangan satu garis begini. Jadi harusnya yang di depan ini yang helm merah si Jody harusnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi kasih jeda per 2 detik apa per 3 detik. Jadi kalau ada apa-apa, kita masih bisa ada waktu untuk ngerem atau menghindar. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, pada saat nyusul, apalagi nyusul ibu-ibu kayak gini, udah tahu pakai bawa helm, cuman nggak dipakai helmnya. Hati-hati guys, kadang sen kiri belok kanan, itu lebih hati-hati lagi. Nah, nih harusnya begini posisinya, gitu. Itu kalau untuk lagi konvoy itu. Nah, selanjutnya kalau lagi kita jalan, jangan pernah kita ngelihatnya ke bawah atau di ujung motor, bahaya guys. Kalau mau ngelihatnya ke depan, sekitar 10-15 meter ke depan. Jadi tujuan kita yang kita lihat. Jangan ngelihat mantan guys. Nih, kalau tikungan gini kan enak nih. Kadang kalau kita ngelihat ke bawah itu fatal akibatnya. Bahasa Perancisnya suka ngoleang nanti motornya.
mabal. Gitu. Kalau turunan gini, usahakan pakai engine brake. Kalau gue di sini pakai gigi 3, kecepatan 46 atau 50. Pakai engine brake. Sayang-sayang rem. Kalau terlalu banyak rem belakang, nanti akan magel. Si remnya akan panas, jadi nggak akan gigit remnya, jadi blong. Jangan pernah pakai rem depan. Kalau turunan jangan pernah pakai rem depan, apalagi dalam keadaan hujan. Nah ini kalau berhenti gini biasanya ada yang putus nih. Nah betul, yang namanya berhenti kita pelan-pelan dari jauh. Jangan berhenti tiba-tiba dan harus pakai sen. Kalau mau berhenti guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Lanjut guys, kalau misalnya dari sana, ini kan jalanan yang lurus nih. Perhatikan marka. Kalau kita mau berhenti, harus di luar garis marka. Jangan kayak Jody. Jody nggak apa-apa sih, masih di garis marka. Kalau bisa di luar garis marka. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kendaraan yang dari depan sana takutnya mabal. Paling nggak kita jauh lah, gitu. Nah sekarang kita berhenti itu karena nunggu teman-teman yang lain di belakang, katanya ada yang trouble motornya. Bu, bicara naon bu? Alhamdulillah. Bu, itu damang. Untuk gogoleran we nya. Kumaha pandemi bu? Pandemi gimana di sini? Covid. Nah, Covid di dia. Nggak ada di sini mah ya? Nggak ada Covid ya? Oh. Ini jualan apa ini? Ini mau jualan bakso aja kurang laku. Iya, siapa ya bingung ya? Tapi kalau kopi mah laku ya? Kalau Cikopi gitu laku? Dikit-dikit ada, oh gitu. Nah ada yang bengkel situ yang lewat. Tapi sebelum Covid sama sesudah Covid ramean sama aja tuh ramenya atau gimana? Kalau sebelumnya Covid mah masih lumayan. Lumayan ya sebelum adanya Covidnya. Sepi. Oh. Sekarang jualan-jualan mana nih? Mau itu bentang ranting kayak gini nggak ada. Yuk. Ya bu, mangga buahnya. Waalaikumsalam. Guys, barusan ngelewatin jembatan gantung dari besi. Lo, bayarnya seberapa tadi? Satu motor berapa? 40.000 guys, bayarnya 40.000. Jadi berapa satu motornya? Ya itulah. Hah? Yoi. Masuk ke pedalaman. Ini mah kalau salah jalan kagak bisa muter ini. Yoi. Salah jalan kelar ini, nggak bisa muter ini. Bismillah. Bismillah.
Gile treknya. Asli. Dikasih gelap sih kelar ini. Kelar ini dikasih gelap nih. Waduh, Masya Allah. Sampai sana jam berapa? Sampai hotel. Jam 5 ya. Biar sholat bisa di jamaah. Oke guys.